Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Susi Susanti SPD, guru di SMP Negeri 1 Moretelang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata yang kedua, kurikulum merdeka, yaitu menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Namun bagi Bapak Ibu guru yang belum menonton video aksi nyata saya yang pertama, silakan klik link yang ada di deskripsi box atau yang tertera di layar kaca Bapak Ibu, sehingga kita sama-sama lebih memahami mengenai kurikulum merdeka ini. Baiklah Bapak Ibu guru, pada topik kedua ini mengenai kurikulum merdeka terdapat dua modul pembelajaran. Yang pertama adalah kurikulum. Apa itu kurikulum? Lalu, mengapa kurikulum perlu berubah? Dan apa itu kurikulum dalam pembelajaran? Lalu modul yang kedua adalah kurikulum merdeka. Pada modul kedua ini terdapat 3 pembelajaran di dalamnya. Yang pertama, prinsip umum pembelajaran. Yang kedua, capaian pembelajaran. Dan yang ketiga, struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu guru, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah Bapak Ibu guru, seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa topik kedua ini terdapat 2 modul pelatihan. Yang pertama modul 1 yakni kurikulum. Di dalam modul 1 ini terdapat 2 materi, yakni tentang kurikulum dan yang kedua kurikulum dalam pembelajaran. Lalu pada modul kedua yakni kurikulum merdeka, terdapat 3 pembelajaran di dalam modul 2 ini. Yang pertama, prinsip umum pembelajaran. Yang kedua, capaian pembelajaran. Dan yang ketiga, struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, mari kita mulai pada modul yang pertama, yaitu kurikulum. Ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Kemudian kurikulum menurut Permendikbud nomor 719-P/2020. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu apa tujuan perubahan kurikulum itu? Tujuan perubahan kurikulum yakni pertama, mendapatkan pembelajaran yang bermakna. 2. Menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. 3. Memenuhi kebutuhan belajar siswa. Bapak Ibu guru hebat, sudah kita ketahui bahwa perubahan kurikulum itu sudah sering terjadi. Berikut perubahan kurikulum dalam 16 tahun terakhir. Pada tahun 2004 adalah kurikulum KBK, pada tahun 2006 adalah kurikulum KTSP, pada tahun 2013 adalah kurikulum 2013, pada tahun 2017 adalah kurikulum revisi, dan pada tahun 2020 adalah kurikulum merdeka sampai saat ini. Maka sekarang pertanyaannya, mengapa kurikulum perlu berubah? Dan mengapa perlu diadaptasi? Karena untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan, serta diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik, demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita masuk pada modul yang kedua, yaitu kurikulum merdeka. Kerangka dasar dari kurikulum merdeka adalah 1. Tujuan pendidikan nasional, 2. Profil pelajar Pancasila, 3. Struktur kurikulum, yang keempat prinsip pembelajaran dan asesmen, yang kelima capaian pembelajaran.
Kemudian, pada modul ini terdapat 3 materi pembelajaran, yaitu prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, dan struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Mari kita bahas satu persatu. Bapak Ibu guru hebat, mari kita mulai pada pembelajaran yang pertama, yaitu prinsip umum pembelajaran. Tujuannya agar kita mampu memahami konsep dan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran merupakan implementasi kurikulum di kelas sebagai pelaksana kurikulum. Guru merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat memfasilitasi beragam kebutuhan murid. Prinsip-prinsip ini dilaksanakan untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Terdapat 5 prinsip pembelajaran dalam paradigma baru. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. Hal ini agar murid mendapatkan hak belajarnya dengan baik. Lalu, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Ini dilakukan agar tumbuh ground mindset pada murid. Lalu, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, serta keseimbangan kognitif dan sosial emosional. Ini untuk menumbuhkan budi pekerti murid. Kemudian, menyesuaikan konteks kehidupan murid berdasarkan konteks kebudayaan sekitarnya. Ini bisa menghubungkan murid dengan sumber belajar di sekitarnya. Lalu yang terakhir, mengarah pada masa depan. Ini agar murid siap sebagai generasi penerus bangsa. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yakni capaian pembelajaran. Tujuannya agar pendidik memahami bagaimana prinsip dan gambaran kurikulum merdeka. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran. Capaian pembelajaran fokus memuat 2 hal, yaitu kompetensi inti dan kompetensi esensial. Ini dilakukan agar pembelajaran lebih mendalam. Kemudian kita masuk pada pembelajaran yang ketiga, yakni struktur pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Tujuannya agar pendidik memahami struktur pembelajaran dalam kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Pembelajaran dalam kurikulum merdeka merupakan upaya menumbuhkan pembelajaran sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dijabarkan melalui 6 dimensi, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, berkebinekaan global. Lalu apa profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan. Pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Inilah tadi 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Keenam dimensi ini harus dibangun terus-menerus secara konsisten pada setiap fase perkembangan murid. Dalam kurikulum merdeka ini, atau disebut dengan kurikulum prototipe, ini memperhatikan fase atau tahapan perkembangan murid sehingga dapat menjalankan proses teaching at the right level, yaitu mengajar pada tahap yang sesuai. Setelah mempelajari materi ini,
Saya lebih memahami struktur pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, sehingga saya akan merancang pembelajaran dengan menarik yang akan saya hubungkan dengan kehidupan dan lingkungan murid yang disesuaikan dengan fase perkembangannya. Baiklah Bapak Ibu Guru, demikianlah penjelasan atau pemaparan saya pada aksi nyata yang kedua ini. Semoga bisa dipahami dan mudah dimengerti. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam video kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dan tidak lupa terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang telah memberikan respon atau umpan balik kepada video aksi nyata saya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.